banget mas, udah maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang kembali di channel Tentang Mereka. Balik lagi sama gue Lukman Hakim. Ya, yang lu tahu, gue di sini sebagai host, pembawa acara atau moderator bisa dibilang. Dan di sini gue nggak sendirian. Seperti yang kalian sudah lihat, gue sudah kedatangan salah satu narasumber yang ingin membagikan ceritanya, kisahnya, atau pengalamannya di salah satu gunung di daerah Jawa Barat. Langsung saja gue perkenalkan narasumber gue ini. Boleh diperkenalkan bang, namanya siapa? Nama gue ya. Nama gue Aldi. Panggilannya Bang Aldi aja ya? Iya. Gitu. Asal mana bang kalau boleh tahu nih? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Boleh diceritain sedikit ke bang? Ceritain sedikit. Lu, waktu lu mendaki saat itu. Ya pengalaman gue waktu di situ tuh, gue pernah tuh ngerasain disasarin gitu. Disasarin? Ya, disasarin, gue bilang, aneh aja gitu, ya kan? Oke, ditahan dulu bang ceritanya. Oke, buat kalian semua, teman-teman tentang mereka, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa di like, di komen, di share, subscribe banyak-banyaknya. Lu kirim ke grup keluarga lu kayak kemana kayak, biar channel ini semakin berkembang. Dan juga gue semakin semangat nih untuk bikin video-video selanjutnya atau bikin cerita-cerita horor selanjutnya. Juga lu bisa request bintang tamu yang ingin didatangkan di sini. Lu boleh tulis di kolom komentar. Siap. Dan juga lu kalau punya cerita-cerita menarik horor di rumah, dimanapun yang lu rasain, lu juga bisa mengirimkan cerita kalian di email kita. Nanti linknya gue taruh di deskripsi bawah. Oke, langsung saja. Ya, jangan berlama-lama lagi. Gue tahu lu udah pada nggak sabar dengerin cerita dari Bang Aldi ini. Boleh diceritain bang pengalamannya waktu itu? Pengalaman dari awal nih ya. Iya. Oh, kalau boleh tahu itu gunung mana bang? Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Gede Pangrango. Naik berapa orang bang? Berlima orang. Cowok semua? Enggak, ada satu perempuan. Satu perempuan. Itu orang perempuan. Jakarta Barat juga? Orang semuanya orang sama. Jakarta Barat? Sama-sama. Oke. Boleh ceritain dari awal bang? Ya, gimana jadi pengalamannya waktu salah satu gunung favorit ya, Gunung Gede itu ya, yang kita tahu, apalagi untuk warga Jakarta. Nah, jadi awalnya kita naik Gunung Gede itu dari si perempuan ini. Awalnya dia ngajakin apa mungkin? Betul, karena dia belum pernah kan naik gunung. Jadi berarti pertama kali dia naik gunung ke Gede? Iya, jadi dia tuh pengen ngerasain naik gunung nih. Nah, kebetulan dia tuh ngajakin teman gua, bukan guenya dulu. Karena mungkin kalau berdua doang kan ya kurang gimana lah, gitu ya kan. garing lah ya. Iya, akhirnya dia ngajak gue nih, temannya nih ngajak gue. Ya. Ngajak gue, ya akhirnya kita ngumpul berlima nih jadinya nih. Kita tentuin tanggal. Terus kita booking lah ibaratnya. Penting keseriusan kan. Iya. Nah, habis dari situ tuh awalnya emang gimana ya? Kita tuh dari rumah tuh, dari Jakarta tuh ke sana kan emang rencananya kan emang mau rekreasi biasa lah ibaratnya. Liburan biasa liburan saja. biasa. Jadi nggak terlalu berasa kerusuk atau yang kayak open trip kayak gitu. Enggak lah, ibaratnya ya kita doang personal kan. Paling ya. Iya, personal ya, kita doang. Nah, dari awal kita jalan itu jam 7 jam 8 habis sisa lah. Habis sisa. Dari rumah kita habis sisa. Kita mulai berangkat naik kereta KRL. Oh, naik kereta lu berangkatnya? Yoi, naik kereta, anak kereta. Naik kereta ke Bogor. Naik kereta di Bogor? Iya. Banyak lah kalau di Bogor tuh mau ke arah base camp tuh. Wah, banyak banget ya? Bukan banyak banget lagi ya kan. Ada yang ngetemin mungkin. Iya, udah ditarik-tarik malah kita ya kan. Ayo mau kemana gitu ya. Akhirnya, pasti. Terus habis akhirnya kita milih naik online lah. Pertama kali gue naik online itu ke base camp, dan lebih murah lagi. Lebih murah ketimbang angkot itu ya? Iya. Tapi emang seru sih kayak gitu. Jadi awalnya biasa aja lah, ibaratnya kayak
yang tadi gue bilang ya, kita cuman mau rekreasi gitu ya kan. Ya. Ya awalnya nggak ada apa namanya, nggak ada masalah apapun lah, Nggak ada kendala lah nggak ya. ada kendala, masih santai-santai aja gitu ya Iya. kan. Terus dari Ini sampai stasiun itu jam berapa tuh Bang, kira-kira? stasiun jam 9, setengah 10-an kali ya, Setengah 10. setengah 10 sih, Dari situ 2 baru jam naik ya, lagi. 2 jam, iya setengah 10 lah, benar ya, jam setengah 10. Nah, terus habis itu kita ini ya, apa online tuh Iya. ke base camp kan, lumayan ya jauh ya dari Lumayan situ ya, jauh dari lumayan stasiun. jauh. Nah sekitar nyampe base camp, kita naik base camp tuh Gunung Putri. Oh, dari Putri naiknya. Betul. Nah dari Putri nah kita tuh dari Putri itu sempet nyasar, karena Tempat dasar. nyasar, mobil kita tuh sempet nyasar Oh. karena emang pedalaman kan, mungkin Oh iya. pedalaman, terus nggak ada mapsnya tuh nggak masuk, Oh, nggak terjangkau. nggak terjangkau. Udah akhirnya kita tanya-tanya orang, agak malam sih nyampe Putri itu, sekitar jam setengah 1, jam 1-an lah. Tuh. Iya, Sampai Putri itu. sampai base camp bawah itu tuh. Iya. Nah, jam segitu. Nah jadi pas nyampe situ ya pasti kita istirahat lah, bersyukur Ya, dulu awalnya. Iya. Bersyukur ya sampai Sampai sini base lah camp, ya ya. kan. Dari sini kita mulai melangkah nih tanpa harus transportasi. Akhirnya kita nyari satu warung lah buat istirahat, Ya, buat prepare lagi lah ya. buat prepare. Nah, itu Terus. jam 2-an lah. Jam 2 kita kira istirahat, makan. Yang mungkin yang mau tidur dulu tidur, Iya. ya kan. Gue selalu nerapin kayak gitu kan, berlima. Jadi yang 4 cowok, 1 cewek. Oh. Nah, teman gue itu 1 yang bawa si cewek nih paling belakang. Ibaratnya kalau belakang tuh sweeper. Sweeper. Nah, sweeper. Rata-rata kan emang masih baru pernah naik gunung lah ya, Oh. masih pemula kayak gitu. Jadi sekitar abis subuh kita udah prepare tuh. Oh. Abis sholat subuh kita prepare ke pintu masuk kawasan konservasi gitu. Oh. Sekalian kita dicek kan, pasti yang dicek tuh, Pasti. pasti dicek. Nah dari awal situ tuh gue selalu bilang sama follower gue, kayak teman-teman gue Ya. yang gabung, yang naik ini, kita patuhi peraturan Yes. dari awal kayak gitu. Gue setuju itu. Setuju dong, pasti wajib. Kayak peraturan tertulis, tapi ada peraturan tidak tertulis. Betul. Gue selalu bilang nih, kita patuhi nih peraturan tidak tertulis ini, karena kita nih lagi bertamu, Ya. ya kan, lagi bertamu nih. Jadi udah gue jelasin tuh sama mereka apa aja nih peraturan tidak tertulis. Mereka nanya kayak gitu, ya banyak lah, ya mungkin nggak ada apa, bicara kalian. Gue selalu ngomong kayak gitu, Betul. bicara kalian kayak gimana. Yang penting tuh attitude sih. Betul. Itu penting banget sih. Ah, Karena kita datang tuh sebagai tamu. iya, tamu, kita kan tamu kan. Iya. Mau menyambut. Kewajiban tamu tuh harus sopan terhadap tuan Sopan. rumahnya. Nah, setuju dong. Jelas. Gue yang paling jelas itu attitude yang gua iniin, Ya, gua arahin. terus. Nah, selesai dicek sama petugas kan, Ya. kita berdoa sebelum, kita selalu pasti berdoa sebelum berangkat. Oke, setelah sholat subuh kita langsung berangkat. Selesai dicek kita langsung berangkat kan, kita lewatin, kalau Putri itu kan kebun, Ya. ladang warga dong. Ya. Sebelum masuk hutannya, Ya. kita pasti lewatin warga lah, ladang warga. Kanan kirinya, wah udah mulai tanaman kebun-kebun apa gitu ya kan. Itu ya, Jadi selama kita jalan masih santai, masih Masih nggak ada kendala, masih aman lah ibaratnya. Wow, masih nikmatin Ya. suasana, View-nya view. di sana ya. Ya kan, apalagi malam kan gelap ya. Iya. Kan gelap pakai senter doang kita tuh. Jadi yaudah kita nikmatin aja sampai mumpung masih ada tenaga banyak, mungkin mereka masih ini kali ya, semangatnya jalan, cepet nih, Karena masih awal. gitu ya kan. Akhirnya gue bilang, sebelum masuk hutan itu kan ada shelter nih, ada perbatasan ladang ada sama shelter. hutan, ada shelter nih, ada satu Iya. shelter. Nah di satu shelter ini gue bilang, udah kita stay dulu sini sampai matahari terbit, kayak gitu. Kalau kayak mutusin buat nge-break dulu di Break di situ, santai aja dulu, mau mau nyemilan dulu, kayak cemilan kayak apa gitu ya kan. Kita nge-break di situ cukup lama lah ibaratnya, Berapa menit? setidaknya
setengah jaman lah, Ada setengah jam kurang Ada. lebih 30 menit ya. 30 menit lah lumayan. Terus. Sambil nyemil aja sambil ngobrol gitu ya Ah. kan. Apalagi kan langsung di luar nih, ibaratnya langsung di alam Iya. ibaratnya. Apalagi pas matahari itu terbitnya pas banget nih depan kita nih. Oh, jadi warnanya cantik tuh. Jelas. Jelas cantik kan. Nah, habis itu kita foto-foto. Nggak apa-apa kita mah. Gue bilang gini, ya nggak usah ngejar waktu, Tuh. ya kan. Santai aja, gunung nggak akan kemana. Tuh. Nah, jadi udah kita ambil foto-foto aja. Foto-foto Menikmati lah ya. menikmati lah, masih santai-santai aja. Ternyata usut punya usut, si cewek ini ternyata tuh dia ngeliat sesuatu yang ganjil. Sebelum break itu. Iya, jadi wah gimana ya, emang gue dari awal kan udah bilang kalau misalnya kalian ketemu atau ngelihat sesuatu yang janggal, ini dari awal aja nih ya, dari awal aja nih udah wow nih. Cuman sebelum kita berangkat pun gue udah ngomong, guys, kalau misalkan nih kalian ngelihat atau ngerasain sesuatu yang janggal, lebih baik kalian diem aja, cukup ngasih tahu satu orang atau ngasih tahu gue atau ngasih tahu si sweeper nih. Jangan beritahu semuanya. Jangan beritahu semuanya. Kenapa? Karena gue nggak mau bikin semuanya panik. Iya. Ya dong, Itu ngaruh banget. betul dong, ngaruh ke tim kan. Jadi gue bilang, iya, oke bang, kayak gitu kan. Nah pas di situ nih ternyata ada sesuatu yang janggal banget. Sehabis subuh, kita di kanan kiri itu ladang. Di ladang itu ternyata lagi ada yang nyangkul. Gile. Gue bilang, ya kan, pas dari situ si cewek nih yang lihat nih ngomong sama satu orang belakang nih sini orang. Oh, yang temennya ini. Iya, katanya dia bilang kayak gini, bang, itu orang, bapak itu nyangkul. Si temen gue ini merasa janggal lah, ya kan? Lu ngomong apaan? Tapi Kata dia, itu orang bapak itu lagi nyangkul jam segini, kayak gitu. Yang mana? Akhirnya udah diam. Temen gue bilang kayak gitu, udah jalan aja jalan. Karena gue kan posisinya di depan nih. berarti si kakek-kakek itu cuma temen lu doang yang lihat. Si cewek doang. Yang cewek doang. Iya. Selebihnya Nihil, nggak ada yang lihat. Makanya dari situ gue bilang nih, untungnya dia tuh paham nggak ngomong nih. Terus. Ya kan, jadi gue juga masih berpikir positif lah. Iya. Si teman gue ini ngomong ke gue kayak gitu. Oh yaudah, gue bilang, Draw, lu tahan aja, tetap dampingin, jangan jauh-jauh. Backup terus lah ya. Iya, itu dong. Terus, Karena fungsinya kan dia kan itu, ya kan. Sebenarnya tuh kita ibaratnya kalau dia tuh udah percaya sama lu jaga. Iya. Bener dong, karena satu-satunya nih cewek nih, Iya. ya kan. Gue juga nggak mau kenapa-napa lah, ya kan. Tanggung jawab besar juga ya. Iya. Apalagi dia baru pertama kali naik gunung, Bang. Nah, apalagi ini pertama kalinya kan dia naik gunung. Gue juga nggak mau jadi beban dan nggak mau punya experience yang nggak enak buat dia, Iya. ya kan. Akhirnya ya udah kita sembunyiin rapat-rapat, pokoknya itu sembunyiin rapat-rapat. Udah kita nikmatin aja suasananya, karena matahari baru terbit nih, jam 5:30, hampir jam 6-an lah. Ke matahari Masih belum nge-track itu, Bang. Belum. Masih belum lanjut lagi, belum. Masih break belum, dulu. masih break. Kita belum masuk ke hutannya. Kita tahu udah hutan kan pasti udah mulai masuk hutan tuh, pasti pohonnya udah tinggi-tinggi kan. Masuk hutan sekitar jam berapa tuh, Bang? Nah dari situ sekitar jam 6-an lah, jam 6-an udah kita jalan. Lanjut lagi jalan. Nah sekitar, karena lebih terang kan lebih enak gitu jalan loh. Masuk Iya. hutan tuh lebih enak dah kalau udah terang. Aman lah ya. Aman. Kita trek masuk hutan, akhirnya enak dah tuh ketemu pendaki lain. Karena Tegur sapa ya. iya, mari mas, ya kan. Padahal gue punya jas jus misalkan kayak gitu. Tes istri nggak ada, Bang. Iya. Enak tuh tes istri tuh. Parah. Apa? Seru kan. Lanjut, Bang. Jadi pas gue ngetrek tuh kebetulan, ya lu tau dah Gunung Gede itu nggak pernah sepi. Iya. Ngerti gak sih? Karena mungkin jarak kali ya. Iya. Karena dekat mungkin. Iya. Jadi pas pendakian tuh rame lah. Iya. Gunung Gede tuh pasti pendakian tuh rame. Jadi gue
setiap jalan dikit ketemu orang, jalan dikit ketemu orang, Terus apa lah ya? tegur sapa, seru ya, kenal sama teman-teman yang lain juga, pendaki Iya. lain juga. Gue tuh udah estimasi waktu, gue tuh selalu estimasi waktu. Misalnya gini, dari yang tadi kita masuk hutan tuh jam 6 nih, Iya. dan tujuan pertama kita ke alun-alun Surya Kencana, Iya. tempat camp kita pastikan nih. Nah itu gue udah alokasiin waktu nih, dari sini sampai sini Udah lo perkirain. tidak perkirakan. Nah jam 12 atau jam setengah 12 itu gue harus sampai ke Alun-alun. alun-alun, bener dong. Setelah masuk hutan jam 6 ngobrol sambil jalan, gue bilang kan kalau kalian capek ngomong aja break, Iya. ya kan, biar nggak berasa waktu juga. Betul. Kayak gitu. Saking beberapa banyak pos kita lewat, udah jalan-jalan, have fun, terus ini nih kita tuh udah ngerasa aneh. Di pos berapa? Itu lu udah ngelewatin pos 1, Bang? Udah Udah lewatin pos 1 gue nggak ada yang janggal lah, masih biasa, lah, aman. lah. Masih ketemu. Pos 1, pos 2, pos 3 udah masih enak banget, udah sesuai waktu gua, prepare waktu gua. Oh, udah iya, Ah. iya. Oh gua sampai pos 1 segini, pos 2 segini, itu udah prepare semua. Pas nyampe ke pos 4 ke sana nih, dari pos 3 ke pos 4, pos 4 ke sana, gua udah mulai ngerasa udah sesuatu nggak beres, Ada yang janggal. ada yang janggal. Tapi gue nggak ngomongin kayak gitu. Jadi kayak gini loh, gue tuh ngerasa kalau misalkan gue di gunung terus lagi rame-ramenya terus tiba-tiba sepi, Iya. gue tuh pasti ngerasa ada yang sesuatu yang nggak beres. Nah gue ngerasain di situ. Kenapa tuh? Jadi kayak ibaratnya tadi ini gue jalan lumayan nih, masih tegur sapa. Oh, Nah ini gue selama jalan ini selama hampir sejaman tuh ya, sejam lebih gue jalan cuman kelompok gue doang, nggak ada lagi. nggak ada yang kelompok naik, lain, nggak ada yang turun. nggak ada yang naik maupun ada yang turun tuh nggak ada. Cuma lu doang sama kelompok lu. Yes, ya kan, sampai gue break beberapa kali, gue bilang ya gue masih berpikir positif. Yes. Nah akhirnya gue masih mikir aja nih, apa ada yang salah kah. Cuman gue nggak ngomongin ke teman-teman gue nih, ya kan. Dasarnya kan gunung gini loh hukumnya, pas lu masuk hutan lu ketemu pohon yang luas banget, tinggi-tinggi banget, tinggi-tinggi, lebat banget gitu. Selama semakin ke atas, Ya. pohon itu pasti bakalan merendah, Iya. bahkan mungkin sejajar lah sama lu gitu ya kan. Dan gue udah lewatin ini. Itu abis dari pos berapa, Bang? Lu Sekitar pos 3, 4 gitu lah, ke 4 mau ke alun-alun. Jadi gue mikir gini loh, nih wah pohonnya udah rendah nih, berarti dikit lagi sampai. Itu jam setengah 12-an, Iya. masih ya, dia sebentar lagi nyampe. Gue masih ngomong kayak gitu nih. Terus teman gue juga yang paling belakang karena tahu gue dong, Iya. iya nih udah dikit lagi sampai, tenang aja. Udah kita jalan selama sejam itu gue nggak nyampe. Pohon makin rendah, gue makin bisa ngelihat, tapi kok gue nggak sampai. Lu nggak sampai tempat tujuan berikutnya berarti. Iya, Masih di situ-situ masih aja. di situ aja. Gue bilang kok, wah ada yang salah nih. Tapi gue masih tetap berpikir positif untuk nggak mau ngasih tahu ke teman-teman gue yang lain. Sampai pada akhirnya teman gue yang sweeper ini nih, pertama kali gue lihat dia teriak, gila ini beneran gak sih gue nggak nyampe. Berarti dia tahu gue dong. Iya. Akhirnya aja langsung gue bilang kayak gini. Gue ingat banget tuh di situ tuh ada batu dua batu gede. Akhirnya gue mikirnya, udah kita break aja dulu, udah nggak usah mikirin yang lain. Di batu itu dulu. Big batu, udah kita break di batu sambil ngobrol-ngobrol aja. Gue mikirnya gini, hal yang gue lakuin saat itu pertama apa, tenangin. Iya. Gue tahu bukan gue doang nih yang ngerasain, teman-teman gue juga mungkin ngerasain. Betul. Ya kan, kunci satu pertama apa, tenangin, ya kan. Kita udah jalan lama banget nih, tapi kok nggak sampai-sampai, mungkin berarti ada yang salah kayak gitu ya. Gue ngerasa gini loh, kalau gue nggak bisa nenangin, kita bakal bisa lebih jauh lagi, ya kan. Kita sama-sama doa, gue percaya nggak ada yang bisa ngalahin kekuatan doa nih. Betul. Bener dong, kita sama-sama doa.
sambil ngobrol santai, kita sama-sama doa. Selama gue makan, minum, ngobrol, ngopi, itu ada sejaman kan, ada sejaman tuh gue nggak pernah ketemu orang sama sekali yang lewat. Yang naik maupun turun Iya, itu nggak ada sama nggak sekali. ada. Di trek tadi gue jalan nggak ketemu orang, saat gue break pun nggak ada ketemu orang. Gue gini, gue mikir mungkin ada sesuatu yang salah, atau dari gue nya, atau mungkin dari teman-teman gue nya. Makanya gue bilang, yaudah sama-sama doa semoga kita ketemu orang. Gue nggak mungkin lanjutin jalan nih karena udah mulai beda nih. Sampai habis makan itu, dan gue selalu jikir tuh dalam hati tuh, gue berharap ada orang lah, ada orang lewat. Itu jadi motivasi gue berharap sebelum gue jalan. Biar karena lebih tenang juga lah ya. Iya, jadi gue tahu, wah ini jalan gue yang benar, ya kan? Karena emang sebelumnya udah ngajakin jalan, jalan yuk, dikit lagi sampai kan. Gue bilang, janganlah, tar dulu aja, santai aja dulu. Oh, lu masih nahan mereka? Masih nahan, kayak gitu. Jangan, santai aja dulu, bukan habisin ya, beta. Santai-santai aja lah, minum-minum aja dulu, ngobrol, biar santai, kayak gitu, istirahat. Kan capek nih, dari bawah jam 6 sampai sekarang nih, ya kan? Jadi masih santai aja. Oke. Tanpa sebutin gue udah begini loh, kayak gitu. Jadi gue nggak pernah nyebutin itu di selama perjalanan. Terus, dan akhirnya doa kita lah ibaratnya, doa kita lah terkabulkan. Itu ada 2 orang, gue masih buat 2 orang tuh orang Bogor, dia lewat sini nih, lewat kita. Dia naik atau turun? Naik banget, naik, dia negor kita. Gue bilang, weh, alhamdulillah. Gue di situ bersyukur sih, dalam hati gue bersyukur, alhamdulillah doa kita diijabah gitu depannya, bisa ketemu orang. Gue nggak mikir itu orang bener atau orang bohongan, tapi gue mikirnya itu orang aja, gitu loh. Gue setidaknya gue udah ketemu orang, udah berarti aman ini gue ya, aman. Udah aman lah ya. Berarti ini jalan gue bener. Akhirnya gue sempat ngobrol dulu lah, kita sempat ngobrol kok. Ini dari mana bang, kata gitu ya. Di Jakarta bang, dari Bogor. Nah akhirnya bisa isu kita bareng tuh naik sama 2 orang ini. Ya udah bang, kita bareng bang, kita habis beres-beres logistik kita nih. Ya udah kita bareng. Nggak lama dari situ, bener banget nggak lama dari situ, nggak nyampe 15 menit udah sampai alun-alun Surya Kencana. Itu sekitar jam berapa bang? Jam 2 siang. Jam 2 siang, gue inget banget. Dan lo tau gak sih, kita tuh selama jalan nggak ketemu orang. Pas ketemu orang itu, jalan sebentar udah ketemu orang lagi yang lagi naik. Oh iya. Ya kan? Berarti nggak jauh dari tempat break itu. Udah deket sampai, tapi kita masih di situ aja. Selama 1 jam itu. Iya. Selama sejam gue di situ, selama sejam gue jalan juga, berarti 2 jaman lah ya, hampir segitu. Terus bang? Pas masuk alun-alun ternyata tuh rame banget. Bayangin, gue selama 2 jam, sejam 2 jam itu gue nggak ketemu orang, tapi pas ketemu orang tuh rame banget, ya kan? Padahal coba kalau misalkan itu aneh jadinya, gue nggak ketemu orang selama itu tuh, ya kan? Jadi gue sempat mikir kayak gini, yaudahlah, ntar gue coba tanya apa nih yang salah nih, kayak gitu. Terus jam 2 itu mendung kan ya, mau hujan. Sampai alun-alun tuh kan udah gelap banget dah, ibaratnya wah ini udah mau hujan nih. Akhirnya gue sama temen gue ini langsung buka tenda, udah cewek dipercepat lah ya. Dipercepat jadi biar nggak lama. Akhirnya pas sudah selesai langsung cewek masuk, biar kan kasihan ya kalau kena hujan juga. Gue juga nggak mau gitu loh. Terus gue abis selesai buka tenda, ya udah kita istirahat. Tetap gue bilang gini, selama istirahat kita tetap sama-sama doa, sama tetap doa dah kalian. Apalagi cuacanya menurut gue nggak bagus nih, benar-benar nggak bagus, cuacanya nggak bagus. Jadi tetaplah sama-sama doa sambil kita nyiapin makanan malam, sama sesuai gue bilang makan malam ya teman gue lah yang ngerjain, dah lu terserah. Kokinya ya gue bilang dia tuh kalau sama gue tuh nggak pernah mau masak, maksudnya nggak pernah mau masak, maksudnya dia mulai yang mau masak. Udah gue aja katanya, gue aja. Ya udah bagus, nah gue suka, ya udah lu masak. Pokoknya selesai makan malam itu dari jam 3
sampai jam 7 itu kita udah mulai istirahat, udah mulai tidur. Gue tahu teman-teman pasti capek semua. Pasti. Iya. Terus bang? Nah dari malam ini nih hujan tuh nggak makin berhenti, malah makin gede. Makin gede. Hujan gede, angin pun gede. Kita tenda kita tuh muatnya berempat, tapi kita paksa berlima nih. Iya. Ya kan, jadi cewek satu di tengah. Cewek tuh diprioritaskan buat kita. Jadi satu di tengah, dia pakai sleeping bag sendiri. Harusnya kan satu orang satu udah sleeping bag, itu udah wajib banget sih sebenarnya. Nggak boleh dicontoh kayak gini nih. Jadi kita tuh satu sleeping bag tuh berdua. Joinan yang cowok, joinan. Nah, gue sih berharap nggak ada apa-apa malam nih. Selama gue ini nih, gue berharap malam tuh nggak ada apa-apa. Angin nih makin gede. Akhirnya salah satu temen gue yang cowok samping gue, mungkin gue nggak tahu kalau misalkan dia ada yang basah gitu. Iya. Gue udah bilang kalau misalkan ada yang basah tolong dikeringin dulu karena kita mau istirahat nih, gue nggak mau kalian kedinginan. Terus akhirnya temen gue satu ini ternyata ada yang basah, terus dia menggigil. Kedinginan basah ya kan. Ternyata gue lihat kaos kakinya basah nih, tapi dia masih tidur. Iya. Posisi masih tidur, terus dia menggigil. Gimana sih kalau orang menggigil? Kayak begini. Iya, kayak gitu, ya kan? Kan kita pakai sleeping bag satu berdua nih sama dia. Iya. Gue mikir kayak gini, kalau gue bangunin pasti nggak bakalan bangun nih orang kalau udah kedingin gini. Iya. Ya kan? Gue kasih, udah gue gantiin tuh yang basahnya, kayak kaos kaki. Misalkan kaos kaki dia basah, gue bukain, gue ganti kaos kaki gue nggak pakai kaos kaki. Terus gue kasih minyak kayu putih, tangan dia buat hangetin, sama perut dia, sleeping bag buat dia sendiri. Iya. Terus gue pindahin arahnya ke tengah. Tapi kan dia di pojok nih, di pojok kena angin, kena hujan juga nih, karena kapasitasnya berlebihan, jadi airnya tuh masuk, agak banjir dikit. Temen gue tuh bangun tuh satu, apa dia bilang kayak gini, nih hujannya makin gede ya, bukan gede lagi nih, udah badai. Iya, udah kenceng banget. Tuh inget banget gue jam 10 malam ada orang teriak minta tolong. Iya, jadi gini, gue ini yang kedinginan, gue ganti ya kan gue masih bangun. Nah temen gue bangun, ngobrol, hujan masih gede. Terus habis itu baru ada orang minta tolong, bang tolong gitu. Gue bilang, tuh bang? Minta tolong kenapa? Gue nggak tahu kan, awalnya gue nggak tahu itu beneran tuh. Gue mikirnya, gue takutnya nih hujan gede, gue takutnya bukan orang gitu. Oh yang lo takutin ya? Iya, gue nggak mau ketemu yang sebelumnya lah, gue menghindari banget sebenarnya. Terus akhirnya yaudah gini aja dah, doa tidur lagi. Gue bilang sama temen gue gitu, oh iya yaudah kita doa bisa tidur. Nah akhirnya selama kita tidur sampai pagi, alhamdulillah tuh kita tidur nggak ada kendala. Sampai pagi kita bangun, habis bangun gue suruh ambil air, udah ikut gue ambil air. Nah dari situ, dari habis ambil air itu, karena banyak pendaki lain kan, ya ibaratnya ngantri gitu ya. Nah sambil ngantri kita sambil ngobrol ya kayak di rumah-rumahan lah, tetangga. Kalau ngomongin saut-sautan, terus ada yang ngomongin orang kan, gue jadi denger tadi gibah. Iya gibah, jadi ada yang gibah gini, semalam ada yang minta tolong, ternyata bukan gue doang yang denger nih. Oh berarti ada juga pendaki lain ternyata yang denger, ada cewek hipo katanya gitu, makanya minta tolong. Oh gitu, gue dengerin aja. Oh gue sambil ngambil air gue dengerin. Oh berarti itu orang beneran. Gue mikir kayak gitu. Gue udah pikir negatif aja. Terus gue nanya, emang beneran tuh orang beneran? Gue nanya tuh sama pendaki lain. Iya katanya, iya dia hampir kena hipo karena kehujanan. Nah habis dari situ, oh gitu. Tapi selamat bang. Alhamdulillah selamat, masih selamat kata gitu. Tapi emang cuacanya tuh sampai pagi pun masih gerimis. Hujannya berarti awet ya bang? Masih awet banget, hujannya masih awet banget dah. Dan alhamdulillahnya tuh ya, tenda kita itu sebelahan sama tenda yang kita naik. Ingat gak yang tadi yang gue bilang? Yang dua orang orang Bogor. Iya. Kita sebelahan. Untungnya tuh di situ. Iya. Habis itu kita ngobrol lah, kita masih enak-enak ngobrol lah sama mereka. Jadi ibaratnya gue nggak ada pikiran yang negatif lagi, karena yang gue lihat nih orang nih real.
akhirnya ya kita santai-santai seperti biasa lah, kayak di Canda gurau lah ya. canda gurau lah ya, Tukar cerita. tukar cerita, apalagi di gunung nih. Yes. Terus kita sama-sama lihat ngedengerin cerita-cerita teman-teman lah. Iya. Gimana nih pendakiannya nih, pendakian dari naik sampai sekarang lah, sampai Iya. sekarang ya kita sambil canda-canda gitu aja. Dan gua turun lintas nih Oh berarti bodas. ya, jadi gua nggak turun ke Putri lagi. Ya. Jadi gue turun Cibodas. Ya. Selalu gue bilang gue tuh punya estimasi waktu. Gue bilang. Ya. Nah, estimasi waktu gue tuh turun dari puncak sampai ke Cibodas itu sebelum maghrib. Paling lama itu sebelum maghrib tuh gue harus udah turun, harus keluar kawasan. Wajib tuh ya. Wajib. Gue selalu ngomong kayak gitu. Nah, gue tuh harus nerapin nih. Gue keluar sebelum maghrib. Gue harus berangkat jam berapa? Oh iya. Ya dong. Harus perkirain. Ya, gue tuh selalu memperkirakan waktu gue, estimasi waktu gue seberapa kayak sampai keluar gitu. Iya. Akhirnya gue bilang, kita dari Surya Kencana nih, kita packing jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita udah packing. Iya. Jam 9 kita naik puncak. Iya. Nah, kita stay dah. Itu masih aman tuh bang. Masih aman. Nah, itu estimasi waktu gue jam 8. Iya. Tapi karena cuaca nggak mendukung, karena orang Bogor nih ngajakin, ntar aja bang, sampai ini aja, sampai apa namanya, sampai reda hujannya. Oh iya. Cuman gue bilang, ini mau hujan kayaknya awet nih. Oh iya. Gak bakal Lama. maksudnya lama gitu berarti. Bakalan lama. Akhirnya kita masih nunggu jam 10. Jam 10, jam setengah 11 kita baru berangkat. Setengah 11 berarti lu nge-trek ke puncak itu. Iya, Terus bang. jam setengah 11 sampai setengah 11 jalan, jam setengah 12, jam 12-an itu baru nyampe puncak. Itu dalam puncak lu aman-aman aja tuh. Aman, nggak ada yang janggal. Berarti jam 12. Jam 12 lu nyampe puncak ya. Sampai jam 12 lah gue nyampe puncak tuh jam 12 siang. Terus bang. Nah, estimasi waktu gue jam setengah 12 turun dari puncak, nyampe keluar kawasan itu jam 5-an. Jam 5 sore. Nah, tapi kan jam setengah 12 ini gue harus turun dari puncak. Tapi di puncak gue baru nyampe jam 12. Iya. Ya, Berarti nggak sesuai estimasi. nggak sesuai lu dong, nih. nggak sesuai. Udah melenceng sedikit lah ya. Melenceng nih, gue harus turun. Iya. Sebelum maghrib, gue udah keluar kawasan. Iya. Jadi gue ngejar maghrib kan ya. Ini estimasi lu nih dari Ah. puncak ke bawah ya. Iya, karena estimasi gue pertama yang awal turun itu udah meleset. Gue bilang, setengah 1 mau nggak mau kita turun. Terus yang kedua gue bilang, kita ngejar waktu nih, ngejar maghrib, Menghindari lah ya. menghindari maghrib Menghindari maghrib di ya. trek Iya. gitu ya kan. Gue bilang, yaudah naikin ritme. Gue tuh selalu ngikutin ritme teman gue, Iya. teman Kelompok gue lah lah, ya. kelompok gue lah. Jadi nggak ada yang ini. Nah, pas di sini tuh ngikutin ritme gue. Iya. Otomatis gue nambah dong, Iya. nambah kecepatan gue dong. Cuman tetap safety lah. Karena kondisinya hujan nih, gede nih. Itu pas di puncak udah hujan apa gimana? Udah, Bang? udah sudah gede. hujan. Udah hujan gede. Gue bilang, gue naikin ritme, cuman tetap hati-hati nih. Iya. Karena licin. Karena di puncak kan batu-batu. Iya. Nah, dari situ mereka setuju nih. Kalau misalkan nggak setuju pun, gue pasti nggak bakalan ini kan. Iya. Karena mereka setuju, ya udah mereka ikutin ritme gue, Jalan lalu. jalan. Selama jalan itu kita lewatin, kan ada 2 jalan nih, jalur nih, Iya. konvensional atau alternatif. Iya. Terus ada satu lagi, tanjakan setan. Iya dong, itu populer lah di kalangan pendaki. Udah terkenal lah ya. Terkenal. Ibaratkan treknya ya. Iya, karena ini pendakian baru nih, pemula. Jadi Iya. gue pengen bukan pengen nantang, jadi pengen Ngetes rasakan gitu. sensasi lah. Oh gini loh tanjakan setan Iya. di Gunung Gede, gue pernah ngerasain. Dan mereka pun ngomong kayak gitu. Lo tanjakan setan aja lah bang. Gue pengen Penasaran ngerasain. dia juga. Dia Iya. juga penasaran mungkin teman-teman lo. Terus akhirnya ya udah kita lewat tanjakan setan. Pada waktunya lagi hujan tuh, kan bahaya ya. Lagi licin-licinnya Licin-licin mungkin. gitu ya kan. Akhirnya ya udah kita lewat tanjakan setan. Gue yang awal, jadi ikutin langkah gue aja. Iya. Ibaratnya. Ikutin Gue di langkah depan lo lah. langkahnya, jadi biar nggak salah juga. Akhirnya Akhirnya experience mereka tuh ya enak banget lah, ibaratnya ada experience-nya lah Iya. lebih buat mereka. Yaudah, kira mereka seru. Dari situ kita turun lewat tanjakan setan tuh, nggak jauh dari turun tanjakan setan tuh ada shelter. ada ada kayak pos gitu ya. Iya, cuman nggak ada bentukan pos, cuman Iya. tempat duduk doang.
Nah di situ tuh kita sempat berhenti, ketemu kakek-kakek, bukan kakek-kakek, bapak-bapak lah mendaki. Iya. Mendaki nih. Gue sempat ngobrol kok sama dia. Kita break nih di sini nih. Lumayan lama lah ibaratnya, 5 Iya. menitan lah. Sambil ngobrol tuh bapak-bapak. Gue sempat nanya kok, Pak mau kemana? Gue nanya kayak gitu. Bapaknya bilang mau naik. Oh, Wah. berarti dari Dari bawah. Cibodas, dari Cibodas. Jadi gue sempat ngobrol tuh sama tuh bapak tuh. Gue ingat banget ya ciri-ciri si bapak-bapak itu tuh. Iya. Dia pakai topi rimba nih. Jaketnya warna biru. Dia bawa trekking pole. Ya, trekking pole dia bawa tuh. Gue inget banget tuh. Nah, kita sempat ngobrol, dia bilang mau naik. Nah, habis ketemu bapak itu kita ngobrol. Kita turun lagi nih, lanjut turun ke Kandang Badak. Iya. Selanjutnya, selama kita jalan tuh selama 15-20 menit kita jalan. Kita naikin ritme nih, jalannya agak cepet nih. Iya. Selama kita jalan di depan tuh kita ketemu orang bawa bapak juga. Ini bawa bapak sama Meng tadi nih. Gue udah mikir kayak gini, gue udah mikir kayak gitu maksudnya. Iya. Karena perawakannya dia pakai topinya sama, jaketnya biru sama, ciri-cirinya sama. Kayak yang pertama tadi lu Pertama yang gue lihat di bawah tanjakan setan. Di situ gue bilang. Nah, gue mikir kayak gini. Itu orang pembukaan ya dalam hati gue. Tapi gue tetap nggak mau ngasih tahu ke yang lain. Gue tetap tuh buat diri gue sendiri aja. Karena emang estimasi waktu gue itu emang udah ada estimasi waktu, jadi gue harus fokus konsisten sama estimasi waktu gue. Terus Sampai Kandang Badak itu jam setengah 2 dah nggak salah. kurang lebih setengah 2 Setengah 2. Gue tuh semenjak naikin ritme, gue jarang ngebreak. Gue tuh ngebreak selalu di shelter atau di pos. Itu pun gak lama. Nah, di Kandang Badak itu karena hujan gede, akhirnya gue bilang kita break sebentar dah sambil nyemil. Iya. Tapi gue bilang gue nggak lama ya ngebreaknya ya, kayak gitu kan. Karena ngudak waktu juga ya. Iya, ngudak maghrib nih. Mereka setuju, ya dong. Iya bang, nggak apa-apa. Gue juga mau keluar dari maghrib kan, mau keluar dari kawasan ini sebelum maghrib. Yaudah, akhirnya kita jalan masih santai lah mereka. Kayak ibaratnya nggak ada kendala. Masih aman-aman aja. Dari Kandang Badak, Kandang Batu, masih aman-aman aja lah. Belum masih ketemu orang juga gitu loh. Masih ada pendaki-pendaki lain. Kandang Batu, terus habis dari Kandang Batu jalan lagi tuh ke pos-pos selanjutnya sampai gue ke pos air panas. Iya. Tuh rame banget tuh. Kita jalan aja karena kita mau ngudak maghrib. Yuk sampai air panas itu sekitar jam 3:30. Gue inget banget tuh. Udah sore banget. Sore banget tuh. 3:30 jam 4-an. Karena buat gue itu udah sore banget kalau di situ tuh. Terus? Nah, tau gak yang buat mandi itu kan rame nih. Iya. Nah, habis dari yang air panas yang buat mandi, lewat lagi kan ada jembatan air panas nih. Iya. Air terjun panas nih. Gue bilang gini, hati-hati nih, licin nih, udah hujan. Iya. Treknya juga Emang kontur jalannya kan udah licin banget kan, licin kalau kan? hujan juga kan. Iya, kiri jurang. Iya. Ya, almarhum. Nah, kita jalan pelan-pelan. Nah, temen gue nih satu nih mungkin pakai kacamata dia. Nah, Pakai kacamata berembun. oh kacamatanya berembun ini. Berembun. Jadi dia nggak kelihatan nih. Kurang jelas lah ya. Kurang jelas. Kelihatannya. Dia nyebur kakinya kena air panas. Ngomong, aduh anjing panas. Ya, karena mungkin ada panas. Gue nggak salah. Gue bilang iya. Ya udah santai, jangan buru-buru, santai aja. Lewat jalan, santai aja. Yes, dari air panas ada shelter tuh gede tuh. Ada pos kan gede. Cuman tuh nggak terlalu rame. Gue bingung. Nggak rame kayak di sana lah ibaratnya. Ya udah gue pertama kali tuh gue nggak ngebreak di pos. Biasanya gue ngebreak nih. Iya. Kalau kata temen gue tuh, lu tumben nih nggak ngebreak nih, ya kan di pos nih. Iya. Ya kan. Gue juga nggak tahu sih. Akhirnya gue jalan aja tuh. Gue jalan, lewatin pos itu. Teman gue jatuh. Jadi ada shelter. Ini jalan di shelter nih. Teman gue yang paling belakang jatuh. Jatuh kenapa? Nah, gue bilang, ini santai-santai jatuh. Kenapa? Temen gue nggak mau cerita. Udah jalan aja, nggak apa-apa. Gue bilang, oh ya udah. Gue tahu kalau udah kayak gini ada yang nggak beres. Oh. Akhirnya ya udah kita jalan. Selama dari air panas, jalan tuh kepanjang-cangan. Nah situ udah mulai banyak
bukan janggal, cuman masalah kita aja. Teman kita tuh satu tuh gini, gue udah selalu bilang kalau ada masalah ngomong, Ya. break ngomong, kayak gitu. Ternyata dia punya masalah nih sama kakinya, tapi nggak ngomong karena ketahuan kan. Gue jalan, liat sama gue, ini jauh banget nih, berarti ada yang salah. Akhirnya gue cek dong, ternyata emang kakinya lecet. Ternyata udah lecet, gue bilang yaudah lepas sepatu ganti sendal. Tetap nggak mau, kalau nggak mau gue tinggalin. Lalu gitu. ngancem gitu lah ya. Ya karena keselamatan kita juga kan. Ya. Nah jadi ya udah akhirnya aja lepas sepatu, tukar sendal. Nah lebih enak tuh jalan tuh, masih aman dah, masih aman. Kita jalan sampai ke Panjang nih. Panjang nih perbatasan nih, yang ke kiri air terjun Ciberem, Ya. ke kanan Cibodas. Itu sekitar jam berapa bang lu sampai Jam 5. Pancangan itu? Jam 5. Jam Udah. 5 kurang lah. Udah sore banget kan. Udah gelap banget. Gue bilang kayak gini, kita break nih, di sini kita break sebentar lah, ibaratnya emang gue nggak break lama. Iya. Kita break sebentar. Temen gue yang jatuh tadi ngomong sama gue, cuma berdua. Tadi gue jatuh, tapi gue suruh kalian jalan nih. Kenapa? Karena tadi gue jatuh, gue dengar orang manggil gue, katanya Buru-buru banget mas, udah maghrib ya. iya. Gue bilang Itu suara cewek. iya, ada yang ngomong sama dia di shelter yang tadi kosong. Nah dari temen gue itu ada yang dengar, dia dengar nih, dia nengok nggak ada siapa-siapa, terus dia jatuh. Nah makanya dari pas dengar itu terus dia jatuh, gue bilang gini, lu kenapa? Nggak apa-apa, udah jalan aja. Terus akhirnya di Pancangan dia ngomong sama gue kayak gitu. Gue bilang Tapi lu doang yang tahu. iya. Terus gue bilang kayak gini, ini loh masalahnya, gue nggak mau ada di trek apa di perjalanan selama mungkin kayak gitu. Apalagi kalau maghrib masih di trek itu gue nggak mau kayak gini. Gue ngomong tuh berdua tuh, sempet banget tuh gue ngomong berdua agak lama. Gue bilang iya, makanya gue juga maunya jam berapa nih sekarang, gue maunya buru-buru keluar dah. Gue juga nggak mau ketemu kayak gini lagi. Karena udah mulai nggak make sense dah ibaratnya. Dari situ gue bilang yaudah, yang lu alamin ini gak usah cerita lagi, Cukup sama lu aja gitu ceritanya di trek ya. Iya. Terus Karena ini udah mulai gelap nih. Yang gue tahu tuh gelap, pergantian waktu itu pergantian juga dimensi. Iya. Bener dong. Nah di sini nih gue yang mau keluar lebih cepat. Akhirnya yaudah naikin tempo lagi, Berarti dari Pancangan itu lu jam berapa bang? Jam 5. Nge-trek lagi? Jam 5 pas dia habis ngomong itu gue langsung jalan. Berarti nggak lama lu di Pancangan? Jam 5 itu gue langsung jalan. Karena estimasi dari Pancangan ke turun itu bisa sejam lebih loh. Kurang lebih sejam. Iya. Dan alhamdulillahnya tuh gue pas sempet ngomong kayak gitu, gue langsung jalan dengan biasa aja. Cuman naikin tempo. Gue bilang sama teman-teman gue, guys, waktu udah mulai mepet nih sama maghrib, ya kan? Ya mau keluar dari sini sebelum maghrib, gue harus naikin tempo. Setuju gak? Harus ikutin ritme lu ya kasarnya. Iya. Ya udah bang, nggak apa-apa katanya. Iya udah nggak apa-apa. Ya udah. Kira lu jalan. Doa lagi gue di situ. Oh lu doa dulu di situ. Iya. Gue doa biar apa? Biar gue benar-benar tepat waktu sebelum maghrib gue keluar. Iya. Ya kan? Akhirnya gue bilang, yaudah kita doa, habis itu kita jalan. Doa, kita jalan. Selama perjalanan itu masih aman lah ibarat. Nah di Telaga Warna, di seberang Telaga Warna ada shelter nih. Ada shelter. Samping kita tuh, samping jalan tuh ada shelter. Iya. Gue nggak tahu nih ya, ini ada orang iseng atau orang apa gitu ya kan. Masa pas gue jalan, teman gue yang cewek nih, teriak. Dia bilang gini, teriaknya gimana ya? Gitulah ibaratnya. Iya, Pak. Kayak gitu. Itu apaan? Iya kayak gitu. Itu apaan? Gue kan kaget ya. Pas ngeliat ke shelter, ternyata ada kain putih digelantungin. Oh, ada orang yang iseng mungkin. Iya, gue mikirnya, astagfirullahaladzim, udah deh kita jalan aja. Ada temen gue yang sweeper nih cewek, udah dah
langsung Berarti itu matanya cuma pecah. kain putih doang bang? Kain putih doang, gue ngeliatnya ya udah untung kain putih doang kan, udah kita jalan. Nah dari situ gue naikin ritme lagi. Dari situ asli itu gue benar-benar pengen, pertama kali tuh gue pengen banget keluar dari kawasan itu. Iya. Gue naikin ritme lagi. Kalau dekat-dekat base camp Cibodas itu, kalau mau dekat base camp Cibodas itu ada namanya pohon tuh, ada pohon tua. Oh di yang muka base camp Cibodas. Nah kalau udah ketemu itu pasti tinggal dekat lagi dah. Iya. Nah jadi gue patokan situ tuh. Jadi gue lewat santai aja, dan itu sama sekali gue nggak ketemu orang. Tapi alhamdulillah jalan yang gue laluin itu benar. Oh, iya. Dan estimasi waktu gue juga terjawab gitu loh. Kayak tuh ketemu pohon tua ini patokan gue buat dikit lagi sampai base camp. Dan alhamdulillah di situ estimasi waktu gue terkabulkan. Jadi ingat banget sebelum jam 6, sebelum maghrib tuh gue pas banget sampai nih pintu gerbang base camp Cibodas. Ya kan, dan di situ gue bilang kayak gini sama teman, sama yang lain, banyak bersyukur lah kayak gitu. Kita udah sampai pas banget, kita keluar maghrib. Pas banget tuh. Pas banget. Berarti sesuai sama estimasi waktu lu. Iya, sesuai sama estimasi waktu gue, sesuai sama doa gue. Iya. Ya kan, doa kita lah. Gue nggak mau maghrib itu di jalan kayak gitu. Dan alhamdulillah pas banget gue keluar tuh maghrib. Dari situ mereka semua sama-sama bersyukur. Setelah bersyukur kita langsung ke base camp. Kita ada langganan base camp kan di situ ya. Iya. Udah kita di situ bersih, siap-siap pulang. Baru situ semua cerita kebongkar. Ibaratnya kayak semuanya tuh diceritain Pas di base camp tersebut. Iya, karena udah dibawa ya. Yang awalnya temen gue yang cewek ngelihat sesuatu. Iya. Yang gue bilang, ini gue di jalan yang kita tuh nggak pernah sampai loh, jalan sini lagi kayak gitu. Yang selama sejam itu. Selama sejam 2 jam kita di situ, gue bongkar semua di situ. Karena apa? Buat pelajaran mereka juga. Yes. Akhirnya yang kita kesasar gitu, bukan kesasar ibaratnya, yang diputerin gitu selama sejam 2 jam. Ternyata emang ada si cewek ini, dia bilang, akhirnya dia minta maaf nih. Dia kayaknya gue ya, katanya gitu. Dia bilang kayak gini, maaf ya Kak Bang, kayaknya gue tadi ngomong kasar dah kayak gitu. Oh, mungkin dari perkataan dia kan. Iya. Ya. Akhirnya si cewek ini cerita nih, iya Bang, kayaknya tadi gue kelewatan dah ngomongnya kayak gitu. Oh ya udah, apa-apa, penting ini pelajaran aja. Yes. Karena kita punya peraturan tertulis dan tidak tertulis kayak gitu. Gue bilang, iya Bang, maafin gue ya kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, nggak apa-apa, masih aman-aman aja sampai di base camp tersebut. Sampai di rumah pun selamat, aman-aman aja tuh. aman. Gila, lu dengar sendiri gak tadi cerita dari Bang Aldi? Gua aja merinding, sumpah. Dan kesimpulannya sih, pertama kali naik gunung ya khususnya, lebih kayak attitude aja sih, jaga. Kayak misalnya tata bicara lu, sikap lo, apapun lah itu. Karena sewajarnya yang tadi gue bilang di awal, tamu itu harus sopan terhadap tuan rumahnya gitu. Kalau tamunya nggak sopan pun, ya tuan rumahnya pasti marah lah, nggak seneng dengan keadaan lu di situ. Itu aja sih. Ya jadi buat lu semua, sekali lagi gue ngingetin, sopan santun dijaga, tata bicara, cara bahasa, pokoknya jangan sembrono lah di atas gunung, karena di situ kan tempat mereka. Jadi hati-hati buat kalian juga. Segitu dulu untuk cerita hari ini, dan terima kasih banyak sama-sama Bang Aldi udah mau berbagi ceritanya, pengalamannya di channel tentang mereka. Buat teman-teman juga sekali lagi gue mau ngetin, jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Ya balik lagi, semoga gue juga semakin berkembang buat videonya atau cerita selanjutnya. Dan biar nambah semangat juga, subscribe gratis men. Jadi betul, aman aja gitu maksud gue. Dan kalau lu juga punya cerita-cerita horor, mau dimanapun itu yang lu rasain, lu bisa mengirimkan cerita lu ke email kita tentang merekawfc@gmail.com, atau bisa lu DM Instagram kita di tentang merekawfc. Segitu dulu untuk cerita hari ini. Gue Lukman Hakim, dan
Jangan lupa bercerita.